Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini aku sama Titin ya, temen aku yang always selalu ada ya di video-video aku. Dimana hari ini kita bakalan ngebahas lebih ke project-project ataupun tugasnya anak IKOM atau ilmu komunikasi di UTM. Ya di UTM. Ini versi yang UTM ya teman-teman. Tapi kita juga mungkin kalau emang kalian mau kuliah di jurusan IKOM biar ada gambaran lah gitu ke depannya ya. Mungkin ini cuma referensi aja, kita ambilnya dari kampus kita UTM. Cuman semisal kalau kalian dari kampus lain mungkin mau share juga bentuk-bentuk proyek kalian juga nanti boleh banget di kolom komentar. Di kolom komentar gimana tugas-tugasnya, proyek-proyeknya. Ya, jadi ini cuman sharing dan edukasi aja biar kalian juga ada gambaran nanti maunya belajar di IKOM itu dapat apa aja sih, kayak gitu aja ya. Tapi sebelum itu teman-teman make sure dulu kalian subscribe ya channel ini. Jangan lupa like, Ya, subscribe. biar channel ini cepat berkembang, oke? Langsung aja kita mulai interview sama Titin, bahas project-project yang ada di IKOM. Nah teman-teman, kita bakalan ngurutin dari semester 1 sampai akhir. Ibaratnya tuh di IKOM projectnya atau tugasnya tuh seperti apa gitu Titin ya. Dan ini kita berdasarkan dari kampus UTM, kampus kita, dari Titin sendiri. Dari pengalaman aku. Iya, dari pengalamannya Titin sendiri. Jadi nanti kalau misal ada perbedaan ataupun ada hal yang istilahnya kok nggak sama, nah itu kalian komen aja. Ya kita sharing aja. Sharing aja di kolom komentar. Betul, kita ya. sharing aja di sini dan cuman ngasih gambaran umum. Ibaratnya IKOM itu nanti tugasnya tuh seperti apa, oke? Sekarang Tin, kita mulai dari semester awal dulu, ya kan? Oke. Semester awal dulu. Sebetulnya IKOM itu kalau di semester awal masih gampang atau termasuk yang udah susah nih projectnya? Gampang banget sih, soalnya kan di semester awal cuma pengantar-pengantar. Oke. Jadi tugasnya cuma nge-review buku, bikin resume. Udah sih gitu aja. Cuma paling di ospek itu kan ada penugasan. Nah, itu kita bikin eventnya maba untuk penugasan ospek dan satu angkatan yang handle. Oh, oke. Itu aja sih kalau semester awal. Jadi semester awal tuh masih kebanyakan kita belajar teori mungkin Tin, ya. Iya, Masih kayak teori. awal-awal pengenalan Pengantar ya, aja, kayak pengenalan mata kuliah awal gitu. Jadi masih belum berat lah gitu. Kayak Betul. enjoy lah ibaratnya Masih kuliah ya, santai. masih santai. Terus sekarang kalau kita masuk ke semester 2 sama 3 mungkin udah mulai kan? Iya, ini mulai panas-panasnya ini. Oke, mulai mulai anget panas gitu loh. ya. Oke. Jadi projectnya apa yang menurut kamu di semester 2 ataupun 3 ini yang mulai unik atau menarik? Pertama itu foto. Foto. Foto ya, yang tiap minggunya kita Ini itu mata kuliah apa Tin? Fotografi, Oke, iya. mata kuliah fotografi. ya ini setiap minggunya itu kita ada tugas foto. Itu kadang-kadang ya memang 1 bulan sekali atau kita kunjungan satu angkatan ke satu lokasi. Kita dikasih tema nyari foto apa dilepas di lapangan. Oke. Itu kadang-kadang. Tapi tiap minggunya tetap ada Oke. tema-temanya, foto humanistik, apa-apa di Oke. jalan gitu. Jadi karena tadi mata kuliahnya fotografi, maka setoran foto tadi Tin ya, penugasannya pasti kayak penugasannya tiap minggu tiap ataupun minggu tiap foto. bulannya ada foto-foto yang harus disetor Iya itu. ada, pasti ada, nggak minggu enggak. Oke. Setiap Jadi nanti minggunya. kalau event teman-teman ambil ilmu komunikasi, meskipun ilmu komunikasi ya, tapi juga pasti tetap dapat fotografi ya. Iya. Maksudnya berhubungan dengan teknologi foto-foto gitulah, itu pasti dapat Bener. juga kayak gitu. Oke. Benar. Setelah itu apa Tin? apa namanya di fotografi itu fotografi ini tambahan ya, fotografi ada foto seni juga. Foto Jadi, seni, oke. nata-nata kayak di majalah gitu. Katalog gitu ya Katalog. berarti. Oke. Setelah itu ada juga public relation. Public Oke. relation ini kehumasan. Jadi kita itu di situ tuh pakai baju kayak ala orang kantor, kerja di kantor. Oke. Jadi kayak diajarin tentang manners. Apa ya manners itu ya? Ya kayak tata ini sih, kayak perilaku gitu Perilaku loh, kita, etika kita kalau jadi orang kantor itu gimana, jalannya gimana, itu Oh, oke. Jadi ada pelatihannya Tin ya? ada dikasih di awal kuliah itu dikasih Oke. tahu. Nanti berdirinya itu gimana, kakinya satunya ke sini sama ke sini itu ada. Oh, oke. Ada yang ngasih Miss Via Oke. itu yang ngasih contoh memang. Jadi dosennya Titin ya? Dosenku yang ngasih Iya. contoh. Berdirinya itu posisinya kakinya di jam 2 sama jam 11. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih ke kayak etika kita gestur tubuh. gestur tubuh ketika di kerjaan gitu Tin ya, sebagai iya humas. bener. Oke. Dan itu tadi full make up katamu tadi Iya, ya? full make up, pakai heels minimal 10 cm. Dan pakai apa? Blazer. Blazer. Kalau Oke. teman-teman yang badannya agak pendek, itu kan kalau 10 cm kan terlalu tinggi. Jadi ukurannya itu jempol mereka gini dari ujung sini sampai ujung sini.
Oh oke, jadi disesuaikan juga. Disesuaikan, iya. Oke, jadi ini menarik sih. Maksudnya di ilmu komunikasi kita nggak cuma belajar yang komunikasi aja gitu loh guys, Iya. tapi secara look ya, secara performance juga diajarin kayak Bener gitu. Nice loh itu. Terus apa lagi Tin? Ada bikin MC kita juga. Oh latihan MC. Latihan MC, pidato. Kalau Itu MC ini juga ini Tin, maksudnya disesuaikan juga. Misal kayak latihan MC formal ataupun informal juga. Nah, itu kita ada pilihan, mau ambil formal apa non formal. Cuma Oke. secara teori memang kita itu diajarkan kalau formal itu gini, nadanya seperti ini, pembawaannya Oke. seperti ini. Kalau non formal itu gini-gini. Itu tetap teorinya diajarkan. Cuma kita prakteknya kan ada praktek. Itu memilih, Oh, oke. pilih salah satu mau formal apa non formal. Oke, jadi mungkin struggle ya kalau anak-anak introvert gak sih Tin? Ya kan harus berpasang-pasangan. Oh iya, jadi Kan- saling mengimbangi gitu Iya, ya. nah kan MC itu sebenarnya itu kalau menyampaikan susunan acaranya aja tuh gampang. Susahnya itu di tektokannya. Oh iya benar. Chemistry-nya. benar. Nah, itu yang Takutnya kita ada latih. satu yang mendominasi gitu Nah, kan. Jadi iya. kelihatan satunya lebih ke pasif gitu Iya, itu nanti. juga ada masuk ke penilaian. Oh, Penilaiannya oke. itu salah satu mendominasi atau enggak. Satu gimana sih caranya audiens itu bisa kenal sama MC-nya gitu. Oh, Nah, itu oke. ada trik-triknya. Kalau Jadi nggak di belajar ilmu ya di komunikasi situ nggak ya. dapet, iya. Iya sih benar-benar. Jadi meskipun sekedar MC itu ada ininya loh guys. Ada Ada triknya, ilmunya ada ibaratnya. ilmunya, Iya iya. gitu. Enggak yang sekedar kita oh anak ini pinter ngomong jadi MC itu enggak. enggak bisa. Semuanya juga ada belajar dan itu belajar di Ikom. Iya, Seru loh ini seru ya. banget. Kalau emang anak-anak yang suka mungkin public speaking sekali lagi, Ikom ini mungkin tepat banget ya gitu. Karena pasti banyak potensi gitu loh Tin. Iya, yang banyak dicoba-coba tempat-tempatnya, gitu ya. Oke, terus apa lagi Tin? Jurnalis, kalau jurnalis itu kita ada jurnalis foto, bikin berita. Jadi kita nyari berita tentang nyari foto yang ada beritanya. Oh oke. Ya mau jadi kita tuh moto ini bukan beda dari fotografi. Mm-mm. Jadi kita store foto, gas foto, tapi di foto itu Mengandung berita, berita. gitu Oke. loh. Tanpa harus baca berita orang lihat oh ini maksudnya tuh gini. Cocok untuk dimasukkan ke berita. Oke. Itu terus juga pernah ada kita itu kayak di ilmu komunikasi aku angkatan di atasku angkatan 16 itu ada portal berita online. Oke. Tapi yang memang berbayar atau gimana ya cuma ada websitenya sendiri. Nah itu diturunkan ke angkatanku. Itu kita ngisi beritanya. Oh, oke. Jadi kita mengelola portal berita tadi ya Tin iya ya? tetap di dalam pengawasan kakak tingkat. Jadi kita itu setiap minggunya tuh update sport berita itu. Jadi sampai kita juga ngisi berita setiap kabupaten di Pulau Madura. Oke, jadi latihannya bener-bener banyak gitu ya. Maksudnya nggak cuman MC aja tadi public speaking, tapi Iya. juga latihan ngetik buat beritanya tadi, Iya, cari beritanya juga. nyari berita, wawancara, ngetik berita, fotonya. Itu Pokoknya dari juga awal. iya ngatur-ngatur ininya juga kan, kayak Bener. feeds-nya juga tadi itu. Bener. Berarti ya kompleks banget loh itu. Iya. Menurut kamu dari yang kan kita masih bahas semester 2 sama 3 ya Tin ya. Yang paling susah mana Tin? Yang ribet lah menurut Paling kamu. ribet ya yang cari berita sih karena Berarti jurnalistik ya? iya karena kita kan interaksinya sama orang banyak. Oh iya benar. Kalau MC fotografi itu kan fotografi karena kita yang moto, objeknya orang. Tapi kalau berita kan kita nggak bisa jalan sendiri. Iya. Kita butuh berhubungan sama sosial ya. Iya, gitu. butuh narasumber untuk validasi berita ini dan nggak mungkin berita ini nggak ada validasi. Iya, Itu benar-benar. salah berita kalau nggak ada Iya. validasi. Iya benar-benar. Tuh. Dan itu yang susah karena berhubungan sama masyarakat gitu ya. Jadi kita kayak ngejar orang gitu Ngejar ibaratnya. orang dan Iya. kita juga ngejar waktu dan kita datang ke lokasi yang nggak Emang- deket dari kampus Oh iya gitu loh. benar. Jadi itu effortnya kelihatan ya. Iya. Kalau semisal kita ngomongin yang susah tadi. Nah, tadi kan udah dibahas dari semester 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lanjut ke semester 4 ke atas sampai lulus, Tin. Nah, itu projectnya atau tugas-tugasnya anak ikom itu sebetulnya makin susah kan jelasnya ya. Iya, Nah, itu ini apa? gongnya. Oh iya, gongnya itu gimana, Pak? Ada yang paling gede ya, proyekan gede-gedenya itu produksi media. Oke. Produksi media ini kita itu bikin kelompok. Bentar, Tin. Itu tapi mata kuliah apa produksi media? Iya, produksi Oh, media. produksi media itu mata kuliah. Oh, oke oke. Promed. Oh, Kalau promed. disingkat itu promed. Oh, oke. Kalau di atasku itu bikin film. Oh, oke. Cuma pas waktu angkatanku itu kan setiap dosen kan ada kadang rolling, kadang enggak kan. Kalau angkatanku itu enggak ada film, bawahku ada film. Oh, oke. Nah, setiap dosen itu beda-beda kan. Iya, iya. Nah, di angkatanku tuh bikin kelompok. Pertama satu proyek awal satu kelas. Kelompoknya diajak. Proyek selanjutnya satu angkatan. Oh, oke. Terus kalau kita satu angkatan kan jadwalnya beda-beda ya. Iya. Ya proyeknya ya ini kita Iya, ngomongin proyeknya. proyeknya. Bikin
cetak koran. Jadi koran ini kita cetak gimana kertasnya itu mirip sama koran. Semirip mungkin, kalau nggak bisa mirip, tapi tatanannya sesuai koran. Layoutnya gitu Layoutnya layout koran, fontnya, ukuran fontnya, fotonya, iklannya. Jadi benar-benar kayak kita cetak koran. Dan beritanya kan boleh ambil dari internet, boleh cari sendiri. Cuma layoutnya itu dari kita. Proses layoutnya gitu ya. Kan produksinya kan ngeproduksi media tadi, koran, cetak koran, bikin iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini ada 2, iklan layanan masyarakat yang di radio sama video. Jadi ada kalau yang berat itu di radio, soalnya kan suara aja. Gimana kita bisa membangun suara itu orang yang dengerin tuh bayang iklannya tuh gimana, pesannya sampai. Itu susahnya. Kalau video ini kan gampang karena ada video yang memvisualkan pesannya. Benar. Terus bikin video motivasi. Terus company profile. Sama ada iklan, bikin iklan. Iklannya itu produk apa, Tin? Bebas apa emang gimana? Bebas. Jadi boleh jasa juga gitu ya. Berarti boleh produk juga kayak gitu. Kalau aku dulu itu tapi nggak boleh produk yang sudah ada, jadi kita bikin produk ala-ala. Kalau aku dulu tuh bikin jasa kayak Halodoc, ya sejenis itu, tapi namanya apa ya, aku lupa. Pokoknya dokter gitu kesehatan yang bisa menjangkau ke pelosok-pelosok. Itu kan masih belum ada. Nah itu inovasinya kita tuangkan di situ. Jadi tadi mungkin yang di highlight di sini adalah Promed, itu berarti kita memproduksi something ya, Tin ya. Produksi media. Jadi biasanya kan kalau anak ikom kan terkenal sama service ya, maksudnya kayak skillnya aja gitu loh. Nah ini kita buat produk gitu loh. Produknya ya ala-ala ikom tadi ya, buat video ataupun buat yang audio tadi ya, kayak radio tadi dan sebagainya gitu. Menurut aku kelihatan sih itu kerjanya. Paham gak sih, Tin? Kayak effortnya kelihatan banget sih gitu. Soalnya produksi media ini kita bukan satu semester ini satu project, enggak, tapi 6 project yang aku sebutkan itu giliran. Per 2 minggu tadi ya katanya ya? Iya, deadline-nya 2 minggu. Jadi per 2 minggu tuh kayak ganti project karena setorannya gitu loh. Sampai 1 semester berarti. Malah semakin akhir itu semakin 1 minggu. Jadi waktunya semakin mepet ya, karena mungkin sama UASnya juga mepet kayak gitu ya. Iya, aku ada yang kelupaan ini di semester 4 atau 3 atau 4 gitu. Aku itu ada mata kuliah di kafe. Di kafe itu kayak kita mempelajari warna, terus arsip, terus bikin maket. Nah, itu kita hasil akhirnya bikin pameran. Dan angkatanku sama atasku itu bikin pameran di Bangkalan, di alun-alun Bangkalan. Itu juga untuk umum berarti, Tin ya? Untuk umum, terbuka untuk umum, tapi yang dipamerkan itu kita, hasil karya kita. Karya kamu satu tadi. Angkatan. Jadi main seni juga ya, Tin ya? Iya, seni. Itu kan sebenarnya bukan ini kan media. Kita bikin maket itu, maketnya kita ada temanya apa? Masa depan ini kita inovasinya apa? Jadi menyampaikan pesan untuk kedepannya akan ada perkembangan teknologi. Nah, kayak yang disampaikan kita pasti ada pesan, yang komunikasi itu kan penyampaian pesan. Nah, pesannya dari ini pameran itu tadi. Jadi buat pameran juga loh ini. Keren banget ya. Maksudnya tuh kayak kita juga merangkul orang luar gitu loh, untuk umum gitu loh. Untuk umum, terbuka benar-benar untuk umum gitu. Nggak cuma dikonsumsi anak-anak kampus gitu kan. Soalnya kita udah buka di Bangkalan. Terus apa lagi, Tin, tadi setelah yang itu? Terakhir itu yang ini gongnya tuh 2 itu, produksi media sama MICE. MICE itu apa ya? Meeting invention, M-nya meeting, I-nya insentif, C-nya itu convention, E-nya itu exhibition. Nah, di situ tuh angkatanku, kalau angkatan yang dulu-dulu itu harus ada bikin meeting, bikin insentif, bikin itu tuh harus ada semua. Tapi kalau di angkatanku itu memang milih ya? Iya, kita bikin mau apa. Nah, waktu angkatanku tuh kita tuh harus berperan sebagai IO. Event organizer gitu ya. Jadi kalau IO kan ada cuannya, maksudnya ada laba. Ada uangnya. Ada, kita itu ditanya untung berapa. Semakin untung itu semakin berarti kamu works bagus gitu ya. Kerjanya berhasil timmu gitu. Dan aku terakhir itu yang kerja sama Wardah Beauty Class. Jadi kayak Wardah mau buat beauty class, terus kamu yang ngehandle acaranya di UTM. Itu untung, Tin? Untung berapa, tahu nggak? Berapa ya, cuma kita per orangnya dapat kok sampai 500, lupa aku sampean. Soalnya udah lama banget kan ya. Itu cairnya aku kan itu tuh bener-bener
last project karena setelah itu minggu depannya itu udah ada COVID. Oh, Jadi oke. udah nggak ada pertemuan kan aku, habis itu evaluasi dan lain-lain. Nah ini pencairan dana dan lain-lain itu terhambat Oh, karena oke. itu tadi. Tapi termasuk gede ya eventnya ya, Gede karena banget itu karena satu UTM itu kan, satu iya, kampus satu, maksudnya. dan untuk umum Oh, sebenarnya. untuk umum, oke. Ini aku yang paling berkenang banget sih sama yang terakhir ini. Benar-benar acara segede itu yang handle itu satu kelompok itu 13 orang. Oh, oke. Dan 13 itu kan nggak semuanya kerja kan, yang Iya, kerja iya. ya 9 anakan Iya, gitulah. oke. Bener. So buat kalian yang mungkin kuliah ataupun ada rencana mau kuliah di jurusan ilmu komunikasi, ini kayaknya bisa memberikan gambaran gitu loh, bahwasanya emang kuliahnya tuh asik. Apalagi buat kalian yang emang suka banget apa ya, keluar kota ataupun emang aktif banget anaknya, suka public speaking terutama, bisa ya Bisa Tin, ya? banget. Bisa Cocok banget. buat kalian. Cocok, dan nggak ada batasan ibaratnya kamu IPA atau IPS, Nggak itu kayaknya nggak berlaku lah kalau di ilmu Semua itu komunikasi. dipelajari dari awal. Iya, semuanya punya start yang sama gitu Tin Iya, ya. sama semuanya. Oke, jadi menurut aku udah cukup ya guys, kita ngepoin tugas-tugasnya ataupun flashback ke project-projectnya Titin dulu pada saat kuliah, dan semoga ini juga bisa bermanfaat. Sekali lagi buat kalian jangan lupa subscribe, dan mau tanya-tanya pun juga boleh komen aja di bawah. So I'll see you next on another video, bye-bye. Bye.